Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Fernanda Hidayat dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, sebelumnya, apa itu dakwah? Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Nah, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama yaitu menanamkan ajaran tauhid. Rasulullah menanamkan kepada bangsa Arab bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah dan tidak ada sekutu lain selain Allah. Hanya Allah yang esa. Rasulullah mengajak Arab jahiliyah untuk meninggalkan berhala-berhala sembahan mereka karena berhala itu tidak mampu mendatangkan maslahat atau mudarat apapun. Hanya Allah yang maha menguasai, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua yaitu memberikan keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dibanding dengan berceramah untuk menanamkan ajaran Islam, Rasulullah lebih memilih untuk berdakwah dengan akhlak yang baik, karena pada saat itu sangat sulit untuk mendapat kepercayaan orang Arab. Contoh dakwah Rasulullah yaitu berlaku lemah lembut kepada bangsa Arab, menjenguk bangsa Arab yang sering mengejeknya sebagai orang gila dan membantu mereka keluar dari kesulitannya. Dakwah dengan akhlak ini terbukti mampu mengajak banyak kaum Bani Hashim untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ada dua strategi. Yang pertama yaitu dakwah secara rahasia atau diam-diam. Dakwah ini dilakukan selama 3 hingga 4 tahun, di mana pada masa dakwah ini Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungannya, rumah tangganya sendiri, dan kerabat serta sahabat dekatnya. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian Rasulullah SAW, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwahnya dilaksanakan secara terang-terangan. Ini ada reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy terus berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam penyebaran ajaran Islam dapat dihentikan. Berbagai upaya mereka lakukan, mulai mengajak berdialog dengan mengiming-imingi berbagai bantuan hingga kekerasan yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat serta pengikut ajarannya. Alasan kaum kafir menolak dan menentang ajaran Rasulullah yaitu yang pertama ada karena kaum kafir Quraisy sombong dan angkuh. Yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Dan ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Isi perjanjian Aqabah. Yang pertama yaitu tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, tidak berdusta. Yang ketiga, tidak mencuri. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Yang kelima, tidak memfitnah. Yang keenam, tidak melakukan hal-hal tercela. Yang ketujuh, akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa hijrah ke Abisinia. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa awal Islam, ketika pengikut-pengikut pertama Nabi Muhammad mengungsi dari penindasan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy di Mekah. Mereka mengungsi ke kerajaan Aksum yang beragama Kristen di wilayah Ethiopia dan Eritrea saat ini pada tahun 613 atau 615. Penguasa kerajaan Aksum yang menerima mereka dalam sumber-sumber Islam bernama Negus Asama ibnu Abjar.
Beberapa sahabat yang pergi ke Abysinia pada akhirnya kembali ke Mekah dan lalu bersama dengan Muhammad berhijrah ke Mekah. Sementara sisanya menetap di Abysinia hingga akhirnya mereka juga datang ke Madinah pada tahun 628. Yaitu peristiwa hijrah ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah diawali dengan terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Melihat kejadian itu, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah dengan tujuan bersembunyi dari kaum kafir Quraisy. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari saya mengenai perjalanan dakwah Nabi Muhammad waktu di Mekah. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.